satu hari di pelataranmu, daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua menikmati semua menikmati semua hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapa di sorga, Engkau Allah yang mengenal pribadi hati kami masing-masing dimanapun kami berada. Biar hati kami tetap memiliki hati yang berkenan di hadapan Tuhan, hati yang selalu menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan dalam seluruh hidup kami. Biarlah Roh bekerja dengan cara yang ajaib dalam seluruh aspek kehidupan kami. Pimpin kami, tolong kami dimanapun kami berada, supaya kami tetap memiliki hati yang berkenan di hadapan Tuhan, pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Seperti Daud yang selalu berkenan di mata Tuhan. Demikian juga kami Tuhan, ajari kami memiliki hati yang berkenan di hadapan.
Terima kasih Bapa, jangan Engkau tinggalkan roh dalam diri kami, biar roh Tuhan selalu bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sebentar hamba akan menyampaikan renungan firman Tuhan. Urapi hamba, orang yang mendengarkannya diberkati dan dipulihkan Tuhan, serta diselamatkan oleh Tuhan, dibangkitkan imannya. Tuhan yang dimuliakan, Tuhan yang berkata-kata, Tuhan yang ditinggikan dalam pemberitaan firman Allah. Pujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Salam saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, saya akan menyampaikan yaitu renungan firman Tuhan tentang pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan menginginkan kita memiliki pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Seperti Raja Daud, Tuhan berfirman bahwa Raja Daudlah pribadi yang berkenan di mata Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena Raja Daud ini kita akan belajar, dia melakukan semua kehendak Tuhan. Dia melakukan kehendak Bapa di surga. Bahkan dikatakan lewat keturunan Raja Daud lah Nabi Isa itu Yesus Kristus dilahirkan. Dari keturunannya lah. Dan Tuhan yang mengatakan itu. Bagaimana kita supaya kita menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan? Kita akan belajar seperti pribadi hati Daud, sehingga kita mengerti bahwa Raja Daud adalah pribadi yang berkenan di mata Tuhan. Orang yang berkenan di mata Tuhan bukan berarti dia tidak pernah jatuh dalam dosa, bukan berarti dia tidak pernah melakukan kesalahan, tapi dia akan bangkit dari kesalahan yang itu dan tidak mengulangi lagi. Bukan berarti dia kebalakan dosa, bukan, tapi dia berubah dan bertobat, dan dia semakin hari semakin disempurnakan di dalam Yesus Kristus. Ini kita akan belajar pribadi Daud ini, bagaimana dia pribadi yang berkenan di mata Tuhan sampai akhir hidupnya, sampai Tuhan menyebutnya. Tuhan mengatakan adalah pribadi yang berkenan di mata Tuhan. Baik, saya akan bacakan dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat 22 sampai dengan 23. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Garis bawahi, aku telah mendapati Daud bin Isai, orang yang berkenan di hati Tuhan, pribadi yang berkenan di hatiku, dan melakukan segala kehendakku. Ternyata Daud itu adalah pribadi yang berkenan di hati Tuhan dan melakukan seluruh kehendak Tuhan, kehendak Bapa di surga. Dan dari keturunannya lah, ini saya katakan tadi, dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Jadi dari keturunan lah datanglah juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Karena Daud pribadi yang berkenan di mata Tuhan, bahkan di hati Tuhan, dan selalu melakukan kehendak Tuhan. Maka dari situlah keturunan, yaitu kedatangan Yesus Kristus sebagai juru selamat manusia. Ini kita akan belajar, Daud ini adalah pribadi yang berkenan. Orang yang berkenan di hati Tuhan adalah orang yang selalu menyenangkan, menyukakan Tuhan, selalu melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu apa? Melakukan pelaku firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan suruh. Itu Daud. Jadi Daud ini kenapa disebut pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan? Hatiku berkenan kepadanya. Karena Raja Daud adalah selalu membangun hubungannya dekat dengan Tuhan, selalu membangun hubungannya intim dengan Tuhan, sehingga dia berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Maka Raja Daud berkata apa? Bahwa lebih baik 1000 hari di pertara daripada 1000. Lebih baik 1 hari di pertara daripada 1000 hari di tempat lain, memuji memuliakan Engkau. Maka tidak hanya itu, Raja Daud berkata, jangan aku tinggalkan rohmu daripada aku. Kalau aku jauh dari roh Tuhan, maka aku akan mengalami, yaitu namanya hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Daud itu memiliki hubungan yang intim sejak masa mudanya.
sampai akhir hidupnya. Sehingga dia sebagai pemazmur yang terbaik bagi Tuhan. Memazmur bahkan mazmur puji-pujian bagi Tuhan. Raja Daud itu menjaga hubungannya dengan baik dengan Tuhan, dengan selalu bergaul karib dengan Tuhan lewat doa-doanya, lewat puji-pujiannya, lewat penyembahannya, bahkan bermazmur bagi Tuhan. Ini, mari kita memiliki hubungan yang selalu bergaul karib dengan Tuhan, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak bisa berkenan di hati Tuhan. Di luar Tuhan Allah kita tidak bisa melakukan kehendaknya. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan, hanya dekat dengan Allah kita bisa melakukan kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Hanya dekat Tuhan saja kita bisa ditunjukkan kehendaknya, rencananya, jalan-jalannya. Mari kita memiliki hubungan dekat dengan Tuhan senantiasa, dengan terus hidup di dalam firman, hidup di dalam rohnya, dengan doa-doa, puji-pujian dan penyembahan di hadapan Tuhan. Ini kita akan berkata bahwa kalau saya tidak memuji Tuhan, kalau saya tidak menyembah Tuhan, kalau saya tidak berdoa, kalau saya tidak membaca Alkitab, ada sesuatu yang kurang. Hubungannya selalu dekat. Maka Tuhan mencurahkan, yaitu rencananya, kehendaknya bagi kita. Ini Daud memiliki hubungan yang dekat, sebagai pemazmur yang luar biasa. Dia selalu bertanya kepada Tuhan segala sesuatu yang dilakukan, itu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dalam satu masalah personal apapun, dia selalu bertanya kepada Tuhan apa yang harus dilakukannya, apa yang harus dilakukannya. Tuhan menunjukkan jalan-jalannya, perintahnya, dan dia lakukan. Ini Daud, Raja Daud yang luar biasa. Mari kita miliki sikap hati yang selalu dekat dengan Tuhan, memiliki hubungan intim dengan Tuhan setiap hari, setiap saat dalam hidup kita. Maka Tuhan tunjukkan kehendaknya kita, sehingga kita makin hari makin berkenan di hati Tuhan. Dan Daud ini selalu berharap dan bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung kepada tentaranya, tidak bergantung kepada panglimanya, bukan. Selalu bergantung dan berharap dan bertanya kepada Tuhan dalam setiap masalah persoalan yang ada dalam dirinya. Ini Raja Daud ini adalah orang yang selalu mencari Tuhan, mencari Allah dalam hidupnya, tidak mengandalkan kehebatannya, tidak mengandalkan kekuatannya. Itu luar biasa. Ketika dia melawan Goliat, dia tidak mengandalkan kekuatannya. Ketika dia merobek singa, ketika dia mengembalakan kambing domba, tapi dia berkata, dengan Allah Sebaot, dengan Allah yang luar biasa yang menyelamatkan aku dari singa dan beruang, aku akan melawan engkau dengan Allah yang perkasa, Allah Israel. Ini Raja Daud itu tidak mengandalkan kekuatannya, kemampuannya, tapi dia andalkan Tuhan. Maka Tuhan memberikan kemenangan dalam setiap masalah persoalan, memberikan keberhasilan dalam setiap apa yang dia lakukan dalam hidupnya. Ini Raja Daud. Raja Daud ini beda dengan Saul. Raja Saul bukannya mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan Allah yang hidup yang telah memilihnya, tapi mengandalkan apa? Kekuatannya, mengandalkan tentaranya. Bahkan Raja Saul itu dia tidak mencari Tuhan dengan senang hatinya sampai akhir hidupnya. Nah ini Raja Saul itu, maka undurlah roh Tuhan daripadanya, karena dia tidak taat kepada Tuhan, tidak taat kepada perintah Tuhan, dan dia mengambil jabatan imam untuk memberikan korban yang dilakukan oleh Nabi Samuel, karena dia tidak sabar menanti Nabi Samuel untuk memberikan korban untuk melawan bangsa Filistin. Dia melakukan jabatan imam, dia melanggar perintah Tuhan. Dan tidak hanya itu, Tuhan suruh dia pergi ke kota Ai, Amalek, untuk berperang. Jangan bawa apapun, semua tumpaskan. Ternyata apa yang lakukannya? Dia bawa domba-domba, dan dia punya alasan untuk dipersembahkan untuk Tuhan. Tuhan berkata, suara apa itu? Maka Nabi Samuel berkata, suara apa itu? Itu domba persembahkan. Kenapa kamu tidak menumpaskan semua? Kenapa kamu bawa itu? Itu persembahkan. Tuhan berfirman kepada Nabi Samuel dan berkata kepada Raja Saul, Tuhan lebih penting ketaatan dari persembahan korban. Ini Raja Saul, sehingga undurlah roh Tuhan daripadanya, dan Tuhan tidak berkenan kepadanya. Bahkan di hari kematiannya dia ketakutan berperang melawan Filistin, dia meminta petunjuk kepada dukun paranormal. Ini salah besar. Maka Tuhan tidak berkenan di hatinya. Tapi Daud tidak pernah melakukan seperti itu. Daud tidak melakukan seperti itu. Dia selalu mengandalkan Tuhan.
mencari Tuhan dengan segenap hatinya sampai akhir hidupnya. Ini dia Raja Daud itu. Dia melakukan bersama dengan Tuhan. Dia menghadapinya segala sesuatu bersama dengan Tuhan, bukan dengan kota. Apa yang lakukan Daud lagi ketika dia disebut hati yang berkenan dengan Tuhan, orang yang pribadi dengan Tuhan? Daud memiliki kasih Allah yang luar biasa. Artinya apa? Daud itu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Ini kan Daud. Kasihnya luar biasa. Di mana buktinya itu? Raja Daud ini sebelum dia raja, dia dikejar oleh yaitu Raja Saul, yaitu untuk mengkudeta. Dipikir Daud mengkudeta, tidak, dan dia ingin membunuhnya 2 kali. Jadi gue NGD, dia mau dibunuh. Dan apa yang terjadi? Daud mengambil kendinya dan diambil, dan dia berkata, ini sudah waktunya. Tapi Tuhan berkata, dia berkata, tidak, yang Tuhan. Bahkan juga ketika Raja Saul mencari dia 2 kali itu, tapi Daud berkata, saya tidak akan membunuh. Tuhan yang diurapi Tuhan. Ini Daud ingin membunuh dia 2 kali, tapi ketika itu kesempatan 2 kali Raja Daud membunuh dia, tapi Tuhan, dia tidak membunuh, tapi dia mengasihi musuhnya. Ini dia. Ini Raja Daud yang luar biasa. Kasihnya luar biasa. Dia mengampuni orang yang melakukan kejahatan kepadanya. Bahkan dia memberi kepada orang yang melakukan kejahatan kepadanya. Ini Daud. Ini pribadi yang berkenan dengan Tuhan itu. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi mengampuni, mengasihi, bahkan memberi kepada yang membenci dia. Ini Raja Daud ini adalah pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Bahkan dalam setiap masalah persoalan dia memiliki sudut pandang Tuhan, sudut pandang yang benar. Di 2 Samuel 16 ayat 7-10 dikatakan di situ, ada seorang Shimei mengikuti Daud dan berkata, Daud, engkau akan dibunuh oleh anakmu Absalom, dan engkau akan singkirkan dan menekan diri dari istanamu. Itu karena perbuatan. Nah, apa dia bilang? Raja Daud berkata, ada panglima perangnya, bisa biar ku menyeberang ke sana, ke potong dia. Jangan. Kalau Tuhan yang menyuruh seperti itu kepada dia, biarkan saja. Anakku saja ingin mengkudeta saya, ingin membunuh saya, apalagi dia. Biarkan sajalah. Ini artinya apa? Raja Daud pola pikir yang benar tentang mengambil dalam segala suatu masalah persoalan. Dia tidak mengambil jalan pintas. Dia memiliki pikiran yang benar, pikiran Allah, pikiran Kristus dalam mengambil sikap dalam setiap masalah persoalan. Sudut pandang yang benar bersama dengan Tuhan. Dia memiliki respon yang benar dalam menghadapi segala sesuatu masalah persoalan dengan menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Tidak mengambil keputusan sendiri sekalipun ada yang mempengaruhinya, tapi Raja Daud ini mengambil keputusan bersama dengan Tuhan dan berkata, mungkin itu karena Tuhan yang menyuruh. Mari kita mengambil keputusan yang benar. Banyak orang sekarang mengambil keputusan yang salah dalam hal-hal yang terjepit, tertekan. Jangan salah. Biar hati kita dengan tenang, minta pintu Tuhan, minta kuasa Tuhan. Maka dengan keputusan itu yang kita ambil, di sudut pandang yang benar kepada orang, kepada setiap orang dalam hidup ini. Ini Raja Daud ini pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan juga pribadi yang selalu mau bertobat dan minta ampun dan mau berubah ketika ditegur oleh Tuhan. Itu Raja Daud. Beda dengan Saul, ketika ditegur oleh Allah, dia tidak mau bertobat dan tidak mau berubah, malah menyalahkan tentaranya, menyalahkan ini, tidak mengakui kesalahannya. Beda. Tapi Daud ini, dia mengakui kesalahannya dan mau bertobat ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan, ketika dia berzina ke Batseba. Aku sudah salah di hadapan Tuhan, aku sudah berdosa. Makanya ada pengakuan dosa di Mazmur 51 itu. Itu pengakuan dosa Daud. Dan dia minta ampun di hadapan Tuhan. Luar biasa. Ini Daud. Dia mengakui dosa-dosanya. Dia dengan berani berkata, aku salah.
dan aku tidak mengulangi lagi perbuatan yang kulakukan. Dia bertobat dan berubah dan meninggalkan semua perbuatan yang salah dalam dirinya. Ini ketika dia melakukan dosa lagi, dia menghitung rakyat yang dipimpinnya. Tapi ketika itu terjadi, itulah kesombongan, dan ketika ditegur oleh Tuhan, dia mengaku dengan jujur, lebih aku jatuh di tangan Tuhan, lebih aku jatuh di tangan Allah, aku mengakuinya, dan dia memberikan korban kepada Tuhan dan minta ampun. Ini ada 3 perkara yang disampaikan oleh Allah kepadanya. Dia dikejar selama 3 bulan, dia akan mengalami bencana, dia akan dikejar-kejar oleh bangsa-bangsa lain, dia akan mengalami penyakit sampar, dan apa yang akan aku lebih baik jatuh di tangan Tuhan. Ini Raja Daud, dia mengakui dengan jujur dari dosa kesombongannya, dia minta ampun dan merendahkan diri dan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ini yang kita lakukan. Mari kita bertobat dan minta ampun di hadapan Tuhan ketika melakukan kesalahan. Itu Raja Daud, dia minta ampun dan bertobat dan tidak mengulangi kesalahannya. Ini, mari kita memiliki pribadi yang berkenan di mata Tuhan. Ini seperti Raja Daud ini, yang selalu menyenangkan dan Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, menuntut kehendak Tuhan, membenci dosa, bukan hidup dalam firman Allah. Inilah Raja Daud. Bahkan dia pribadi yang hidup dalam pertobatan setiap hari, hidup dalam Roh Allah yang hidup. Artinya apa? Dia meninggalkan keinginan dagingnya, keinginan duniawi, bahkan keinginan mata, kesombongan, semuanya. Daud itu berubah dan bertobat. Bahkan yang terakhir adalah pribadi Daud ini berkenan karena dia pribadi yang sampai akhir hidupnya setia sampai akhir hidupnya kepada Tuhan. Akhir hidupnya dia memberi pesan kepada anaknya, yaitu Raja Salomo, engkau harus tetap melakukan kehendak Tuhan, taat dan setia sampai hidup seperti yang kau lakukan. Artinya apa? Dia mewariskan iman, mewariskan yang baik yang benar kepada Allah. Imannya diwariskan supaya tetap kerajaan yang Tuhan berikan kepadamu ini sebagai raja kokoh. Ini banyak orang sekarang ketika dia sudah melupakan Tuhan, bukannya iman yang diwariskan, harta kekayaan. Bukan, iman yang paling utama. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap menyembah Tuhan, tetap setia dan taat melakukan kehendak Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan. Itu yang dilakukan Raja Daud. Sampai akhir hidupnya dia mengajarkan kepada anaknya supaya jangan tinggalkan Tuhan Allah yang dia sembah, supaya jangan melanggar perintah-perintah, supaya selalu menuruti kehendak Tuhan. Dia mengingatkan kepada Raja Salomo supaya selalu setia sama Tuhan. Artinya mewariskan imannya, karena Allah Bapa yang disembahnya itu Bapa Abraham, Ishak dan Yakub. Allah kita dalam Yesus Kristus itulah Allah yang benar. Mari kita memiliki sikap pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan dalam hidup kita, dengan selalu mendekatkan diri senantiasa kepada Tuhan, meminta petunjuk Tuhan, selalu hidup dalam hubungan yang intim dekat dengan Tuhan dalam firman, tujuan penyembahan doa kita, bahkan selalu hidup dalam firman Allah, melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Bahkan dalam segala masalah personal apapun, selalu mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan pada kita sendiri, memiliki sikap pandang yang benar, sikap hati yang benar dalam merespon persoalan yang ada, bahkan hidup dalam pertobatan setiap hari, hidup dalam firman Allah dengan hidup bertobat senantiasa dari setiap perbuatan kita, meninggalkan dosa-dosa kita, tidak kembali lagi ke hukuman lama, tapi kita hidup di dalam firman Allah dengan makin hari makin hidup kekudusan, makin hari makin benci dosa, dan hari makin menyenangkan hati Tuhan dalam perkataan kita, dan kita selalu pribadi yang taat dan setia sampai akhir hidup kita kepada Tuhan, dengan mewariskan iman kepada keturunan kita, kepada anak kita, kepada cucu kita, kepada semua orang, bahwa Yesus adalah Tuhan yang harus disembah dan kita dimuliakan selama-lamanya. Ini yang saya bagikan, ya Kudus menerjemahkan dalam dalam hidup kita, dan firman ini menguatkan iman kita, dan Tuhan tinggikan dan dipermuliakan dalam hidup kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema dan logos dalam hidup kami. Kita orang mendengarkannya diberkati dan diberikan Tuhan, menjadikan pribadi yang berkenan di hati Tuhan, pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, pribadi yang menyukakan hati Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kami masing-masing dimanapun kami berada, dalam perkataan, perbuatan, dan sikap kami, semuanya Tuhan adalah melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu, Roh-Mu yang bekerja dengan cara yang ajaib, menerjemahkan, mengubahkan setiap orang yang mendengarkannya, diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan, sehingga mereka memiliki iman yang kuat, iman yang dewasa dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa
bagi setiap orang yang mendengarkannya, bahkan yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, bahkan yang lemah dikuatkan, bahkan juga yang mengalami kesusahan, Tuhan berikan penghiburan yang sempurna. Bahkan dalam persoalan apapun, berikan jalan keluar yang terbaik. Tidak pernah undur dari Tuhan, lalu datang dengan setia dan taat kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Bagi sekalian pujian dan hormat kemuliaan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Haleluya.